Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah atas izin Allah sekalian, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan pembahasan kita masih membahas tentang dukun, ya, perdukunan dan yang sejenis dengan mereka. Pada pekan lalu kita sudah membahas beberapa dalil lanjutan, yaitu hadis dari Imran bin Husain, kemudian penjelasan dari Imam Al-Baghawi, dan juga termasuk penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang kita akan memasuki penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Bapak Ibu yang membaca silakan membuka bab 26, pembahasan yang terakhir sebelum beberapa permasalahan sebagai kesimpulan dari bab ini. Baik, kami bacakan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, fi qaumin yaktubuna abajad, tentang suatu kaum yang suka menulis abajad. Itu abjad huruf ataupun angka-angka, itu abajad biasa disebut. Dan dalam bahasa kita paham ya apa itu abjad. Sesuatu yang kita sudah kenal, abjad itu maksudnya abajad dan seterusnya, huruf atau nomor-nomor. Jadi Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang suatu kaum yang menulis, suka menulis huruf-huruf abjad, wayang guru nabi nujum. Lalu kemudian mereka ini mengaitkan tulisan yang mereka tulis itu dengan bintang atau planet-planet yang ada di atas, yang ada di langit. Ma'al man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak melihat orang yang melakukan menulis abjad dikaitkan dengan bintang, bagi dia kelak nanti di sisi Allah ada khalaq. Khalaq itu bagian, mendapat bagian kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka melakukan menulis sesuatu yang dikaitkan dengan bintang-bintang di atas, ini adalah salah satu praktek perdukunan. Jadi dia menulis sesuatu berdasarkan gerakan bintang di atas langit sana untuk menginformasikan bahwa akan terjadi ini dan itu. Itu adalah juga termasuk praktek perdukunan. Maka orang yang melakukan hal tersebut, kata Abdullah bin Abbas, dia tidak akan mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud bagian di sini sekalian, artinya dia tidak akan mendapatkan surga. Banyak ayat dalam Al-Quran, laisa lahu min nasibin misalnya. Tidaklah baginya dia akan mendapatkan bagian baik kapan kelak nanti di akhirat. Dalam Al-Quran kita bisa menemukan ada beberapa ayat bahwa ketika disebut kata nasib itu artinya
artinya bagian. Misalnya kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 202. Jadi orang-orang yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan berikanlah kepada kami di akhirat kebaikan dan peliharalah kami dari azab api neraka. Lalu Allah mengatakan ulaika lahum nasibun, maka bagi mereka ada bagian mimma kasabu, dari yang telah mereka kerjakan. Itu. Jadi kata nasib di situ bagian baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi kata nasib itu bagian baik. Nah, kalau ada orang yang tidak mendapatkan kholat atau nasib ya di akhirat, itu berarti dia tidak mendapatkan bagian kebaikan. Artinya dia tidak masuk surga. Itu. Kalau ada kata-kata dikatakan inna Allahi min khalaq ma ara an fa'ala dzalika lahu inna Allahi min khalaq. Ya, aku tidak melihat orang yang melakukan praktek perdukunan dengan cara menulis huruf-huruf abjad berdasarkan gerakan bintang, maka orang seperti ini kelak nanti di sisi Allah tidak akan mendapatkan bagian. Ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, tetapi apakah aktivitas menulis abjad itu secara mutlak hukumnya haram? Nulis-nulis sesuatu dengan huruf atau dengan angka-angka, apakah itu mutlak hukumnya haram? Bahkan ketika dikaitkan dengan bintang, dalam kitab Al-Qaul Al-Mu'id, Syekh Muhammad Saleh bin Abu Sa'id rahimahullah, Syekh ini mengatakan tidak secara mutlak orang yang menulis abjad otomatis sama seperti perdukunan, tidak secara mutlak demikian. Artinya ada yang dibolehkan. Seperti misalnya yang mengukur derajat, misalnya dia tulis-tulis pakai angka, atau kalau dia menulis tahun kelahiran seseorang, si fulan lahir pada tahun sekian, wafat tahun sekian, tulis-tulis dia pakai angka, atau bahkan untuk menulis sesuatu yang penting misalnya, maka perbuatan tersebut mubah, boleh. Bahkan bisa jadi menjadi sunnah kalau kita tulis menggunakan huruf abjad. Kalau dalam bahasa Arab kan abjad, abatasa dan seterusnya itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti A, B, C, D dan seterusnya. Kalau kita menulis dengan huruf-huruf abjad tersebut, sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa mengingatkan seseorang kepada Allah dan hari akhir misalnya, mengingatkan seseorang pada kematian, maka perbuatan tersebut menulis itu dengan menggunakan huruf abjad sesuatu yang bahkan dianjurkan, bukan hanya sekedar boleh. Nah, yang tidak boleh itu adalah menulis sesuatu dengan menggunakan huruf abjad yang ada kaitannya dengan gerakan bintang di langit. Lalu kemudian dengan itu, nah, dia akan menyampaikan perkara-perkara di masa yang akan datang, perkara dari di masa yang akan datang. Jadi dia tulis-tulis gitu, entah itu angka, entah itu huruf, berdasarkan gerakan bintang, lalu dia bilang, oh nanti akan terjadi peperangan, oh akan nanti turun penyakit dan seterusnya. Nah ini, itu ala sabili al-umum ya, secara umum. Ada dulu orang yang melakukan hal itu, menulis-nulis dengan huruf abjad dikaitkan dengan gerakan bintang. Atau ala sabili al-khusus, atau secara khusus, misalnya ka'ayyakul disaksin ketika dia mengatakan kepada seseorang setelah dia nulis-nulis itu dari gerakan bintang, saya usulan kamaradun au faqrun au sa'adatun, akan terjadi pada dirimu suatu penyakit, engkau akan terserang penyakit, atau engkau akan menjadi fakir
misalnya ada seseorang yang dia katakan begitu dengan abjad tulisan dia berdasarkan gerakan bintang, atau kamu akan mendapatkan kebahagiaan misalnya berdasarkan apa yang dia tulis itu. Ya, mungkin bisa jadi dia tulisnya asal pakai abjad-abjad lalu dia katakan demikian kepada seseorang. Nah, maka orang yang seperti ini adalah termasuk orang yang melakukan perbuatan perdukunan, tulis-tulis huruf dengan menggunakan huruf. Nah, orang yang seperti ini, ketika Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa dia ma'aman ma'ala dzalika lahu minallahi in khala, artinya zahir kalam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu annahu yara kufrahu. Jadi menurut pandangan Abdullah bin Abbas, orang yang melakukan seperti itu kafir karena telah melakukan praktek perdukunan. Kenapa? Karena setiap apa yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa dia tidak akan mendapatkan bagian itu merujuk kepada kekufuran. Bapak Ibu dan Bapak sekalian, ini ya, misalnya nah ini misalnya Bapak Ibu bisa buka di dalam surah Asy-Syura ayat 20. Silakan dibuka. Nah, sekarang saya katakan man kana yuridu hasal akhirati nazid lahu fi hasihi. Barang siapa yang menginginkan panen di akhirat, jadi menginginkan kebaikan di akhirat, maka kami akan berikan tambahan kepadanya kebaikan di akhirat. Wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan dari kenikmatan dunia itu, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi nanti kelak di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian. Itu dalam surah Asy-Syura ayat 20. Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi orang yang ketika dia beramal, dari amalannya itu yang dia inginkan adalah keuntungan dunia, kebaikan dunia, bukan kebaikan akhirat. Maka orang yang seperti ini kelak nanti di akhirat dia akan mendapatkan. Karena Allah sudah kasih di dunia, dia tidak dapat apa-apa. Misalnya di dunia dia beramal untuk mendapatkan pujian dari orang, ria misalnya. Dia kasih, dia akan dikasih oleh Allah, dipuji-puji oleh orang lain, tapi kelak nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian kebaikan. Masih banyak yang lain. Bapak Ibu bisa cek ya, dalam Al-Quran dengan kata kunci nasib, lalu perhatikan apa maksud orang-orang yang tidak mendapatkan bagian itu. Nah, Abu Sa'id rahimahullah mengatakan ketika Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa orang yang melakukan praktek tadi perdukunan, dia kelak di sisi Allah tidak akan mendapatkan bagian, itu maksudnya adalah dia kafir. Lianna alladzi laisa lahu nasib indallahi huwa kafir. Huwa kafir. Karena orang yang tidak mendapatkan bagian kebaikan di akhirat, di sisi Allah dia adalah orang kafir. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia. Tetapi ada juga memang kata-kata tadi ya, misalnya yang saya sampaikan dalam surah ayat 20. Bisa saja barangkali ada di antara orang beriman dia melakukan suatu amalan, tetapi niat dari amalannya itu adalah keuntungan dunia dalam suatu amalan tertentu, tidak dalam seluruh amalnya misalnya. Itu terjadi atau dilakukan oleh seorang mukmin. Jika demikian, maka in kana lahu dhunubun riba bi qadri dhunubihi. Kalau dia melakukan dosa, maka Allah akan adab dia sesuai dengan kadar dosanya. Au tajawazallahu anha, atau Allah akan ampuni dia sesuai dengan kehendak Allah. Summa sara akhiru amrihi ila nasibihi jadi hubung Allah. Lalu kemudian terakhir dia akan mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang diperbuatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bisa jadi memang penjelasan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan bagian kebaikan itu maksudnya adalah
bisa jadi termasuk orang beriman juga. Nah, ketika itu ditujukan kepada orang beriman, seperti misalnya dalam surah Al-Qur'an tadi, itu tidak secara mutlak otomatis menjadi kafir, tidak secara mutlak. Karena dengan dosa-dosa yang dia lakukan itu bisa jadi Allah azab dia sesuai dengan kadar perbuatan dosanya, bisa juga Allah ampuni dia. Nanti terakhir dia akan mendapatkan bagian di sisi Allah sesuai dengan amalan-amalan dia selama hidup di dunia. Nah, ini bapak-bapak dan ibu serta adik sekalian, azan Allah wa iyyakum. Nah, lalu kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di dalam bab ini al-mu'allif penulis kitab tauhid atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak menjelaskan secara tegas apa hukum seorang dukun, seorang peramal, munajim atau al-arwah, tidak dijelaskan secara tegas oleh beliau. Kenapa demikian? Maka tidak dijelaskan apa hukumannya di dunia. Ini ya kita sudah bahas. Karena memang tidak setiap orang yang melakukan hal tersebut otomatis termasuk sihir ya, otomatis kafir, tidak otomatis begitu. Ada yang dia menjadi kafir, atau ada yang dia melakukan praktek perdukunan dengan cara sihir tapi pakai obat gitu ya. Misalnya, maka itu tidak termasuk kategori kafir, cuma dia termasuk fasik, melakukan kerusakan. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya. Maka penulis kitab tauhid ini tidak merinci lagi dalam yang kedua pertemuan ini. Tapi yang jelas hukuman bagi orang-orang yang melakukan praktek perdukunan, langkah pertama dia diminta bertaubat. Yustatabu, diminta bertaubat. Pakin tabu, kalau mereka taubat, pakin tabu, kalau mereka taubat akan dibebaskan, tidak dihukum. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, tahu kufar, mereka dibunuh, dihukum mati karena kekufurannya. Itu kan kalau praktek perdukunan atau sihir yang jelas-jelas bekerja sama dengan syaitan. Tetapi kalau praktek perdukunannya atau sihirnya tadi dengan obat gitu ya, yang tidak menyebabkan dia terjerumus kepada kekufuran, hanya sekedar dia fasik, maka orang seperti ini kita juga sudah jelaskan ya pada bab sebelumnya, tidak sampai kaya ila kufri, tidak sampai pada derajat kekufuran, akan tetapi karena dia melakukan kerusakan di atas muka bumi, bisa saja dia pun dihukum mati, dibunuh. Dalilnya mana? Nanti disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Jadi hukum menghukum seseorang yang melakukan perbuatan kerusakan di atas muka bumi ini tidak hanya yang dihukum mati, itu tidak hanya orang yang melakukan tidak hanya itu. Ada banyak perbuatan yang boleh dihukum mati dalam syariat Islam. Selama dia melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka ada beberapa perbuatan yang boleh karenanya dihukum mati. Kita buka dalam surah Al-Maidah ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, ayyuqatalu. Pertama, hukumnya bisa dibunuh. Yang kedua, au yusallahu, atau disalib, diikat di tiang gitu ya. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Atau alternatif ketiga bisa saja dia dihukum dengan cara potong tangan atau kakinya secara silang. Misalnya orang pencuri, perampok, begal gitu ya. Nah, bisa saja mungkin tidak dibunuh, tidak disalib, tapi dipotong tangannya, dipotong kakinya secara silang. Au yunfau minal ardi, atau diasingkan dari muka bumi, maksudnya
dari tempat di mana dia tinggal. Dzalika lahum khizyun fid dunya, nah itulah dia kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat adzabul adzim, ada azab yang besar. Itu awalnya itu. Nah, berdasarkan keumuman ayat ini, maka siapa saja sekalian orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi bisa saja dibunuh sesuai dengan keputusan seorang hakim dan sesuai dengan kadar kerusakan yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Dasarnya adalah ayat ini tadi. Nah, termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya. Orang yang menghina Rasulullah misalnya, yang lagi ramai sekarang kan, Presiden Prancis itu siapa namanya? Emmanuel Macron, ya. Macron itu yang berani memajang di gedung pemerintahan poster besar karikatur Rasulullah yang digambarkan sebagai seorang teroris. Nah, maka orang seperti itu bisa saja dibunuh. Yang bunuh siapa? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya, pemerintah yang berwenang, atau kalau dulu khalifah begitu. Ada juga mengatakan boleh atas nama individu. Karena ada beberapa dalil yang menjelaskan soal itu. Jadi ketika ada seseorang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh tanpa perintah resmi dari pemimpin, dari pemerintah waktu itu, dari Rasulullah SAW. Jika ada seorang suami membunuh istrinya, padahal istrinya itu lagi hamil, dibunuh oleh suaminya. Kenapa? Karena sebabnya si perempuan ini suka menghina Rasulullah SAW. Padahal sedang hamil, jadi ditusuk perutnya sampai bayi itu keluar, mati. Kenapa? Karena selalu mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah. Diingatkan, dilakukan lagi. Diingatkan, dilakukan lagi. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Lalu esok harinya Rasul mengumpulkan para sahabat, lalu mengatakan siapa yang tadi malam melakukan pembunuhan. Maka ada seorang sahabat laki-laki dan dia buta, akna, rajulun akna, seorang laki-laki buta datang mendekat kepada Nabi lalu berlutut di hadapan Nabi SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lah yang melakukan pembunuhan tadi malam dan yang dibunuh adalah istrinya sendiri. Kenapa? Karena dia suka menghina-hina engkau ya Rasulullah. Lalu maka kita Rasul, kalau bisa lihat hukum membunuh haram dalam Islam. Illa dengan kecuali ada hak dan dikisos. Tapi karena orang ini membunuh bil hak dengan hak, maka Rasul tidak menghukumnya, bahkan mengatakan darah si wanita tadi halal. Darah orang yang menghina-hina Rasulullah kalau ditumpahkan. Boleh dibunuh atas nama individu. Nah, berdasarkan dalil itu sebagian ulama boleh. Tapi sebagian lain mengatakan tidak boleh, harus atas perintah dari khalifah, ya, dari seorang pemimpin. Maka apa yang terjadi di Prancis sekarang ini itu ada beberapa perbedaan pandangan dari para ulama. Karena waktu itu ada awalnya kenapa itu terjadi? Karena ada seorang siswa keturunan atau imigran dari Chechnya yang tinggal di Prancis di sekolah waktu guru yang menjelaskan pelajaran, dia membawa poster karikatur Rasulullah dari Charlie Hebdo, itu majalah Charlie Hebdo. Lalu kalau nggak salah namanya Abdullah Anzarot, dia enggak rela Rasul dihina. Apa yang dilakukan? Dia penggal leher bulunya itu, mati. Orang Prancis di Prancis dilakukan. Lalu si Macron ini secara terbuka ingin menunjukkan bahwa Islam itu teroris, Muhammad teroris. Buktinya karena ada siswa membunuh gurunya sendiri. Tapi tentu saja ini sikap yang juga nggak benar ya dari seorang pemimpin suatu negara. Maka Kuwait, kalau nggak salah ya, Kuwait itu negara yang cepat merespon memboikot semua produk dari Prancis. Bahkan saya baca berita, lihat video di Kuwait itu semua atau banyak minimarket di lantainya itu ada fotonya si Macron, presiden Prancis. Silakan Anda injak orangnya. Jadi diinjak-injak sebagai bentuk protes keras. Bahkan ada pemain sepak bola namanya Pogba ya, ada ya.
pemain nasional Prancis. Tadi saya baca beritanya, dia mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Prancis yang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya soal di Fauzan mengatakan, kalau kita tinggal di negeri minoritas Muslim, lalu pelaku penghinaan Rasul itu adalah orang sana, sementara kita Muslim minoritas di sana, sebaiknya tidak melakukan tindakan pembunuhan. Meskipun sebenarnya secara sah boleh, tapi karena kita minoritas, umat Islam minoritas di sana, sebaiknya menahan diri untuk tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena akan memunculkan bahwa mafsadat yang lebih besar. Ternyata betul, kan akhirnya presidennya bersikap seperti itu. Kecuali kalau pelakunya itu tinggal di negeri Islam dan penduduknya mayoritas kaum muslimin boleh. Tapi kalau dari Prancis, Eropa, Amerika yang minoritas, sebaiknya tidak melakukan pembunuhan itu. Ini, nah mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau muafik itu dibunuh. Nah, lalu bagaimana dengan itu menghina Rasulullah? Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada hukum Islam, ya orang semua pemerintah bisa melakukan. Tapi tadi selalu terbuka memang ruang untuk istatahu, diminta dia taubat. Dia diminta taubat. Nah, cuma karena orang yang melakukan penghinaan kepada Nabi, dia sudah kafir. Orang kafir itu taubatnya diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak. Orang kafir tidak diterima taubatnya. Kapan? Bagaimana caranya supaya dia diterima taubatnya? Nah, dia harus tajdidu asyhadatain, memperbaharui syahadatnya, menjadi keluar lagi dari kekufuran, lalu setelah itu baru dia bertaubat. Nah, itu caranya. Kalau ada orang kok berani-berani menghina Rasulullah SAW, ayatnya jelas sekali. Ketika ada orang munafik menghina Nabi, lalu didengar oleh sahabat Ahmad, munafik kan, saya akan sampaikan ini kepada Nabi. Dia menghina Nabi apa katanya? Tidaklah Nabi dan para sahabat para ulama itu, melainkan mereka itu hanyalah orang-orang yang apabila ngomong bohong, akdabu al-zina. Jadi paling bohong ngomongannya, paling suka makan, wa ajibanu inda liqa, dan mengkecil kalau ketemu dengan musuh. Jadi Rasul dihina dan para sahabat dihina oleh si munafik ini. Adalah orang-orang yang kalau ngomong bohong, sukanya makan, dan kalau ketemu musuh ajiban. Ajiban itu paling menghajut, jumlah. Lalu ada sahabat mendengar, bulan, hati-hati sampaikan. Munafik sampai, saya akan sampaikan ini kepada Nabi SAW. Sebelum sahabat ini sampai kepada Nabi, Allah sudah kasih tahu ada orang bilang begini. Nah, lalu orang ini ketakutan, mendatangilah, datang kepada Nabi SAW. Itu Nabi berada di atas kudanya. Nah, dia minta maaf kepada Nabi, karena kata dia innamanya naqulu wa nan'a. Sesungguhnya kami ini hanya main-main saja, bersenang gurau saja. Jadi tidak sungguh-sungguh. Bayangkan, ngomongin menghina Rasul, bermain-main saja nggak sungguh-sungguh, itu berbahaya, apalagi sungguh-sungguh. Dia bilang kan nahnu naqulu wa nan'a. Lalu apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu jadikan sebagai bahan pemberontakan? Bahan olok-olok, hati-hati. Jadi menghina Allah, menghina ayatnya, menghina Rasulullah itu harus jangan sampai dijadikan candaan. Lalu apa? Lantak tadiru kata Rasul. Dalam Al-Quran katakan lantak tadiru, janganlah kamu minta maaf. Kalau kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Jadi orang yang berani menghina Allah, menghina ayat-ayatnya, menghina Rasulullah, termasuk menghina hadis-hadis Rasulullah, qad kafartum. Lantak tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, karena sudah kufur setelah beriman. Nah, ini ada. Termasuk tadi berolok-olok hadis Nabi SAW. Ada nggak orang berolok-olok hadis Nabi?
meninggal dunia dikubur, itu kan pasti akan ditanya oleh malaikat munkar nakir, pasti ditanya itu. Terus ada orang bilang, nanti kalau kamu ditanya malaikat munkar nakir, kamu bilang saja saya pengikutnya ini dan itu, gitu ya. Ada nggak orang ngomong begitu? Ada. Maka malaikat takut katanya, kamu nggak akan ditanya. Ada yang begitu? Ada. Dia memperolok-olok senang. Nah, itu bahaya. Ada lagi tokoh bilang, ada mayat si fulan itu sampai sekarang malaikat karena kita nggak berani nanya. Kenapa? Karena setiap hari ada orang jawab. Jadi enggak sampai sekarang itu malaikat mungkarakin enggak berani nanya. Lalu ketawa para jamaah. Terus saya lihat orang yang seperti ini dia melecehkan sunnah. Saya tanya kepada salah satu pemimpin ya, orang yang mencintai orang tokoh tersebut. Saya tanya, kenapa antum membela-bela orang tersebut? Jelas-jelas dia memperolok-olok agama, syariat. Ya itu kan cuma bercanda. Itu kan cuma bercanda, aku mau terlalu serius lagi. Nah, ini soal agama, ini soal syariat. Jangan diolok, jadikan bahan olok. Jangan dijadikan bahan canda. Apalagi kalau dia bercanda, kalau ini membuat orang lain tertawa dengan kebohongannya, boleh atau tidak? Kita ngomong berbohong supaya orang tertawa, boleh atau tidak? Tidak. Jelas kita habis. Nah, maka bahaya sekali. Jadi jangan sampai kita berani-berani menghina Rasulullah. Ya ini. Nah, saya kira ini dan tadi ya terkait dengan bintang itu kita sudah jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya bahwa tidak setiap kita mempelajari ilmu perbintangan haram. Ada yang boleh. Masih ingat ya? Ada ilmu taksir sama ilmu tasdir. Ya. Ilmu taksir sama ilmu tasdir. Yang boleh mana? Yang taksir apa tasdir? Tasdir. Yang taksir. Sudah ada bahas itu. Ya, saya kira ini saja. Lalu kesimpulannya disebutkan ada 7 kesimpulan. Yang pertama, layak kami tasdikul kain al-iman bil-Quran. Tidak akan mungkin berkumpul orang yang percaya kepada dukun kemudian dia beriman kepada Al-Quran. Tidak mungkin. Artinya apa? Kalau ada orang percaya dukun pada waktu yang sama berarti dia tidak beriman kepada Al-Quran. Karena Rasul mengatakan, maka terkaitan kosong dan bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang datang kepada dukun, dia percaya kepada omongan dukun itu, maka sungguh dia sudah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua, tafsir penjelasan bahwa orang yang percaya kepada dukun, nah itu dia kafir. Kafir kan? Maka percaya kepada dukun termasuk min nawaqidhi syahadatain, termasuk pembatal 2 kali syahadat. Yang ketiga, zikruman tubuhi lahu, penyebutan orang yang meminta supaya didukuni, ya itu termasuk juga. Jadi bukan hanya sekedar dukun, tapi orang yang datang ke dukun, dukunnya kafir, orang yang datang supaya minta didukuni juga kafir. Zikruman tubuhi lahu, sama juga disebutkan bahwa orang yang minta ditatayurkan itu juga kafir. Kita sudah bahas kemarin ya, berdasarkan hadis dari Imran bin Husain. Jadi orang datang kepada orang yang biasa melakukan tatayur, tolong coba terbangkan burung ini, saya mau melakukan safar ke sana. Apakah nanti perjalanan saya ini baik atau buruk? Dia datang kepada seorang pelaku tatayur. Nah, maka orang yang datang itu yirahu termasuk juga sama ya, dengan si pelakunya. Yang keenam, zikruman suliralahu, termasuk disebutkan dalam bab ini, dalam hadis yang kita sudah bahas, orang yang minta supaya disihirkan untuknya. Dia datang ke seorang penyihir, tolong sihirkan si fulan untuk saya. Nah itu juga sama. Yang keenam, zikruman ta'alama abadan. Tadi yang kita bahas, termasuk orang yang mempelajari abjad-abjad berkaitan dengan gerakan bintang untuk meramal kejadian yang akan datang, itu juga termasuk sama. Dan yang terakhir, zikru al-farq bainal kahin wal arwah, penjelasan tentang
perbedaan antara dukun dengan al-arwah. Apa beda al-arwah dengan kahin? Dalam bahasa Arab al-arwah, dalam bahasa al-arwah dan kahin. Dalam bahasa Indonesia, kahin itu sering kita sebut dukun, al-arwah sering kita sebut ada katakan beramal. Apa sih bedanya sebenarnya? Di dalam kitab ini, Al-Qaul Mufid Syekh Al-Utsaimin mengatakan al-arwah itu adalah orang-orang yang mengakui tahu tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Itu al-arwah. Sementara al-kahin ada orang yang mengaku dirinya tahu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu bedanya. Arwah itu misal kita kecurian, nah, supaya ketemu barang kita dicuri oleh siapa, ketemu di mana, kan sudah terjadi itu. Kita datang ke seseorang, nah orang yang kita datang itu namanya al-arwah, karena dia akan memberitahu kita tentang sesuatu yang sudah terjadi. Oh, yang nyuri si ini. Sementara al-kahin yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita datang, kalau saya menikah sama si fulan ini, kira-kira anak saya berapa misalnya? Kira-kira saya miskin apa kaya kalau menikah dengan si fulan ini? Oh, lu dukun itu bertindak, oh iya. Oh bahaya, kamu jangan nikahi si fulan karena hidup nanti akan miskin. Bisa. Nah, ini termasuk al-kahin. Jadi saya kira ini kemudian apa yang kita bisa bahas dalam pembahasan bab yang berkenaan. Semoga bermanfaat. Sebelum kami akhiri, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Sudah jelas ya? Jelas. Baik, terima kasih sekalian. Insyaallah nanti pada pekan yang akan datang kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab yang ke-27 tentang nusroh. Apa itu nusroh? Jadi sementara ini pembahasan kita karena waktu sudah masuk ke waktu isya. Mari kita akhiri sekalian kajian kita pada malam ini dengan berdoa membaca at-tafasul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mohon maaf jika ada kesalahan, bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.